Om Swastiastu. Diulangi. Om Swastiastu. Begitu baru bagus, strong itu. Bapak Kepala Sekolah, Sanem Tamang depan itu, Bapak Ibu Guru, Sa Komite, Sanem Suksman depan itu, staf tata usaha, dan teristimewa kepada anakku semua. Ya, saya masih ingat ini ketika saya masih masa-masa SMA dulu, kayaknya ingin muda lagi deh dia. Kebetulan ada rekan saya yang seangkatan di sini, namanya Pak Suwitra. Mana beliau? Kira-kira kalau dibandingkan wajahnya mana yang lebih tua? Kalau dari usia saya lebih tua, karena saya sudah 9 tahun baru kelas 1. SMA saya adalah SMA 2 Denpasar. Tepatnya di PB Sudirman. Dia ke geografi, saya PMDK di UNUD, saya kuliah di IAD dan UNHI. Sekarang UNHI, dulu IAD namanya, mengikuti jejak iparnya Pak Karang dan Pak Bagiarte. Jadi waktu itu kebetulan saya anak IPA, pengalaman saya ceritakan dulu. Ternyata tidak menjadi saya terkebelakang walaupun saya hanya kuliah di sekolah agama. Dengan sekolah agama saya jadi pendeta. Mohon maaf ini, saya sering naik pesawat. Bekebardin terus nih. Bulan Januari 3 kali saya ke Sumatera. Setelah Covid, ini pesanan saya penuh, sampai di bulan Mei saya akan ke Merauke. Tahu Merauke? Di mana itu? Irian Jaya. Ya. Akhir bulan saya ke Kalimantan Tengah barusan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang ini, sebenarnya sekolah tidak memberikan sesuatu yang maksimal kalau kita sendiri tidak mampu mengubah diri kita. Ini dulu, tepuk tangan dulu. Ya, andaikan Bapak Guru itu bisa membuat semua anak menjadi hebat. Hebatlah anak semua. Tapi kehebatan Anda tergantung daripada upaya Anda sendiri. Ini penting. Dan perlu saya ceritakan, saya sudah mengambil pensiun lebih awal karena kondisi lelah saya dari kampus. Saya adalah dosen dan saya ngambil pensiun persis dini ketika masa kerja 30 tahun 9 bulan. Per 1 Desember. Mestinya kalau kita bicarakan, kalau tamatan S3, kalau kita sebagai seorang dosen, cuma 1 langkah lagi kita masuk ngambil guru besar. Tapi saya tidak mau jadi guru besar, cukup guru alit. Masih dosen biasa, ya guru besar namanya profesor. Tapi saya tetap menjadi provokator. Provokator umat seluruh Indonesia. Ya. Saya hanya memberikan motivasi pada anak saya. Mudah-mudahan akhir tahun ini anak saya, kebetulan dosen juga, mantu saya dosen, Ide Sulingge Hisri juga dosen. Jadi saya mundur. Jadi kita adalah keluarga pendidik. Mudah-mudahan ya tahun ini anak saya mengakhiri program S3-nya doktor di umur 30 tahun. Wah. Ya. Jadi kami adalah keluarga guru, keluarga pendidik. Nah, anak-anakku semua, saya diundang ke sini terkait acara ulang tahun. Ya.
Kalau bahasa Bali namanya Wanti Warse, yang ke-25 tahun. Tentu banyak yang telah dilalui, terutama kelembagaan ini. Karena Bapak Kepala Sekolah saya lupa, katanya beliau di Selat dulu. Ya, karena saya juga pernah diundang ke sana, saya banyak lupanya. Karena terlalu banyak yang mampir dalam interaksi saya, kecuali yang paling tidak saya lupakan Suwitra itu memang karena SMA. Ya. Dia anak SOS dulu, saya anak IPA, cuman ada 2, kami di SMA 2 dulu. Dan kalau kita tahu SMA 2 itu paling nakal, gitu, tahu dia itu. Tapi dia polos karena sing mapak sandal. Kalau bahasa anak muda kan gitu ya. Kalau sudah namanya SMA 2 Denpasar sudah. Tapi inilah salah satu alma mater di Denpasar. Menjadi seorang pendeta yang notabene sering bepergian. Nah, terkait dengan ulang tahun anakku, jubileum perak, artinya ke-25 tahun, ada 2 hal yang harus menjadi satu pemikiran kita bersama. Walaupun sudah lewat katanya Januari ya, karena galungan. Itu menyangkut tentang perayaan dan peringatan. Ya, coba kita analisis ya. Yang namanya perayaan adalah aktivitas yang bersifat tindakan material. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, action. Ya, ke eksternal, keluar. Yang bahasa Bali kejabe. Berapa kegiatan yang dilakukan nih? Yang keluar? Lomba-lomba ya. Nah, akhirnya menjadi ikan yang suka menolong manusia. Apa itu? Lumba-lumba. Nah, ya itu sudah. Ya. Apakah sampai saat ini masih berlangsung Pak Guru? Anten, ya. Okay. Jadi lomba-lomba ini menakar sejauh mana progres kemajuan yang diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah menyangkut peringatan. Ya, peringatan adalah aksi ke dalam. Kalau saya sebutkan bahwa perayaan adalah sebuah kontestasi atau pementasan, maka peringatan itu menyangkut kontemplasi, renungan. Apakah ada kegiatan tentang renungan ini? Mestinya Bapak Kepala Sekolah menyediakan itu. Renungan ini adalah sebuah aktivitas non-fisik yang dilakukan secara internal. Apa yang saya sering sebut dengan introspeksi diri. Ya, atau mulat sarira. Di ulang tahun yang ke-25 ini adalah ulang tahun yang sudah dewasa dari ukuran kelahiran manusia. Mesti ada semacam satu renungan, SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, treatment. Ini penting. Dan tidak hanya dilakukan secara kelembagaan, mesti juga dilakukan secara personal, baik guru, pegawai, komite, kemudian murid itu sendiri. Karena bagaimanapun anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan para staf di sini, bahwa SMA Negeri 1 Rendang inilah sebuah lembaga. Bahasa kampus saya, karena saya seorang pendidik, ketika kita bicara lembaga, mesti harus ada yang dilembagakan. Ketika kita melembagakan sesuatu, maka anak didik, peserta didik, dan yang mengelola sekolah ini harus tahu bagaimana visi dan misi kampus ini penting. Visi menyangkut sasaran yang ingin dicapai secara idealis, sangat normatif banget.
Kemudian visi, misi menyangkut apa yang harus dikerjakan dengan menerjemahkan visi itu. Ini penting. Ini mohon maaf anakku sekalian, nanti sebentar saya akan cerita yang lucu dulu, sekarang agak deh serius dulu. Apa visi daripada sekolah ini? Bagaimana cara menempuh visi itu melalui misi? Ini penting. Nah, yang jelas ini mesti harus diketahui dulu. Dalam lembaga itu ada 4: ketahui, akui, hargai, taati. Kalau saya ngajar ini bicara tentang sosiologi hukum sebenarnya ini. Kalau di masyarakat nggak bisa saya ngomong seperti ini. Apalagi nih ngerosong peras penyenang guleng bobangkit aja nas pengang jet sakit. Karena saya kalau sudah ke dunia pendidikan, saya ke hotel, nah sekali karena nyaman dan nyambung dengan profesi saya sebagai seorang dosen. Dan saya mengampu mata kuliah filsafat ilmu di kampus. Jadi sangat berstruktur kalau saya ngajar sesuatu. Ya. Maka oleh sebab itu Anda harus ketahui. Anda harus tahu. Ketika Anda ketahui, Anda harus punya, dalam bahasa keren apa tuh? Pengetahuan, knowledge. Bagaimana kita mengetahui sesuatu bukan hanya pengamatan biasa, tapi Anda harus berproses di dalamnya melalui apa? Ilmu. Ilmu bahasa Inggrisnya apa anakku? Science. Science and knowledge. Maka untuk memperoleh pengetahuan yang utuh melalui proses keilmuan, ini penting sekali. Ya. Tidak akan mungkin orang mengalami progres kemajuan tanpa dengan cara-cara ilmu. Dia harus bermetode secara ilmiah, logika, integritas, bersistem, macam-macam lagi di dalamnya. Ini terkerat kait terutama ibu-ibu yang di S1 dan sudah S2, kita akan menamainya dengan metodologi. Ilmu tentang metode. Caranya disebut teknik. Ini penting. Nah, terkait dengan keilmuan ini mengapa? Sekarang mari kita bawa ke agama anakku. Kapan keilmuan itu menjadi konsumsi bagi kita? Ayo, anakku, kapan keilmuan menjadi konsumsi, menjadi santapan dan sarapan Anda sebagai manusia? Apakah ketika Anda baru lahir dari rahim ibu Anda sudah diberikan ilmu? Tapi sudah diberikan pengetahuan? Oh. Pengetahuan sebatas pengalaman. Begitu kita lahir sudah diajar? Sudah diajar belum? Pengetahuan diberikan. Begitu Anda lahir paling-paling Anda diajak untuk apa? Mendengarkan. Habis itu melakoni. Baru memikirkan. Bahasa saya Triana, Srawana, Kirtana, Manana. Sing merelekat Anda semua sing ngerti sing kan ilmu, karena Anda paling-paling hanya bisa bisa ngeling. Adakah yang ingat saat lahir? Ini mulai nih. Ayo nyenten ingat tugas lekat. Maka di dalam ajaran agama kita, ketika manusia lahir ini disebut dengan samsara. Samsara, eng sama, sar. Aduh, sih nak lekat, ini baru lekat gede. Oh.
Pertanyaan saya, ada yang ingat saat lahir anakku? Bayangkan kalau kamu diberikan ingatan saat kau dilahirkan, kira-kira bagaimana sikapmu itu? Logat Sulawesi ku keluar ini. Saya 10 tahun di Sulawesi. Buton 3,5 tahun di daratan, Sulawesi 6,5 tahun. Orang timur bilang bukan setengah, tapi setengah. Maka kalau saya lagi keluar daerah, masih kental jiloganya Sulawesi, Pak. Iyalah, saya bilang. Kalau ke Jawa, kulo sakit Jawine, Mas. Nah, kita kembali kepada riwayat kelahiran kita. Maka proses pendidikan di sini. Maka menurut seorang filosof yang terkenal bernama Osho, tinggalnya di Amerika. Orang Hindu nih, saya menyebutkan dari Amerika. Mengatakan ketika manusia dilahirkan, proses hewani dimulai. Kira-kira Anda setuju nggak dengan pernyataan Osho? Setuju nggak? Kalau menurut ilmu antropologi, manusia ini binatang nggak? Iya. Binatang yang disebut dengan Homo sapiens. Iya, binatang. Bahkan lebih binatang dari binatang, orang Sulawesi bilang. Jadi proses hewani dimulai. Belum lagi, mohon maaf anak-anak semua sudah pintar ini masuk ke akses-akses yang memang tidak mesti dinikmati. Dalam proses pendidikan penting itu sebagai seksologi. Jadi proses hewani. Maka di dalam teks agama kita disebutkan janmane jayate sudra dwija sankaret utyate. Begitu orang lahir dari rahim ibu, sudralah kita semua. Tidak memberikan identitas ketika dia lahir di griya langsung Brahmana. Maka saya punya anjing di griya, berarti anjing saya Brahmana. Griya itu rumah, bahasa Jawa pundi grionya Mas gitu. Iki ono ing kidul lho piye sampean. Maka kemarin saya ketemu dengan komunitas saya di Lampung, logat saya tak Jawa supaya nyambung jenengan karo ning kula wis. Ini ya. Karena saya menusantara. Ya. Jadi proses hewani, ketika kita hewan udah sama aja. Ketika kau lapar, kau menangis, kau hanya bisa tersenyum. Karena kita dilahirkan dari rahim, kita turun ini. Semua kelahiran adalah turun, anakku. Tidak ada kelahiran yang naik. Ada yang kelahiran naik? Mahasiswa saya bilang, Bapak salah itu. Kenapa saya tidak lahir turun? Kenapa ke depan saya lahir, mamaku disesar itu? Saya bilang, ketika kau lahir disesar, ketika kau dibuat, apa perut mamamu disesar? Saya bilang. Yang belajar biologi sudah tahu itu. Tentang teori genetik. Nah, ini penting tuh, tentang alat reproduksi. Gimana? Nih, saya nanya yang cowok-cowok nih, bebenang cahaya. Kenapa? Saya mengawali karir saya di tahun 89, saya belum selesai kuliah, 89, 88, saya sudah mengajar SMA itu, di SMA Dharma WWK, Pedungan, Denpasar. Jadi selisih umur antara SMA dengan saya di rada-rada sedikit itu. Belum S1 saya sudah jadi guru. Nah, karena saya memang orang sosialita, ngajar, suka negesin ke kawin, lomba Dharma Wacana, menjadi MC sudah saya tekuni dari saya masih muda itu, karena nggak punya modal saya. Modal kekayaan nggak ada, saya anak yatim piatu. Ibu saya kawin, ayah saya tanam 5 tidak ada. Orang Bali bilang, uboh agak sing ubuan.
Makanya lembaga ini tidak bisa mengubah Anda, lembaga ini hanya memberikan Anda arahan, mengkonseling Anda mau kemana, what do you want. Ya, tergantung Anda. Maka dengan demikian anakku sekalian, ketika Anda di sini masuk, Anda berproses dari input dari SMP, Anda berproses di sini, kemudian menjadi output, kemudian menjadi outcome, bisa diterima di perguruan, atau Anda mengambil jurusan yang singkat, Anda di pariwisata, itu sangat bergantung pada diri Anda sendiri. Maka bahasa saya, marilah kita menjadi agen perubahan. Kita lanjut. Kita kembali dengan pendapat Osho tadi, ya, bahwa manusia begitu lahir dari rahim ibunya adalah proses hewani dimulai. Anda tidak pernah malu, Anda telanjang. Tapi cucu saya sekarang 5 tahun sudah malu dia. Berarti otaknya udah bekerja. Kalau dulu 7 tahun, nah sekarang kenapa? Karena dia sudah giginya tanggal. Kapan proses manusiawi atau insani dimulai anakku? Jadi manusia, insani, saya lebih setuju sebenarnya bicara manusiawi. Kalau insan, semua ini insan. Makhluk Tuhan adalah insan. Kalau manusiawi, tidak semua makhluk Tuhan adalah manusia. Ketika dia telah menggunakan organ otaknya untuk berpikir. Kapan kita mulai berpikir? Saat itulah proses manusiawi dimulai. Jadi masa bermain yang disanjung-sanjung sama orang tua, digendong-gendong, sekarang Anda sudah mengenal tanggung jawab. Maka di dalam agama kita sangat masuk akal anakku, kan dapat butel, kan dapat rare. Sekarang masuk dia menjadi manusia, menjadi kan dapat sari. Di manakah sari makhluk yang namanya manusia menggunakan otaknya itu sendiri, fungsi organ otaknya adalah pada pikirannya yang disebut dengan mana. Proses manusiawi dimulai ketika dia telah memfungsikan otaknya yang disebut mana. Diadopsi menjadi bahasa Inggris menjadi man, menjadi manu, maka disebut manusia. Sia itu artinya memiliki, sia dalam Sanskerta artinya memiliki, manu mana, jadi memiliki pikiran. Ini anakku.